Luar Jawa bukan guys, dari beda Jawa ya, beda Jawa, dari Jawa Tengah. Wih, kayak aku penasaran banget nih Kak, pasti yang nonton juga penasaran siapa Penasaran sih? banget dong. Ngomong-ngomong ini kandidat putri atau kandidat putra? Sekarang itu 03 putra ya kandidatnya. Kebetulan di KTIAS, kandidat sekarang tuh punya prestasi yang luar biasa. Wih, penasaran banget ya Kak. Dia punya prestasi silat. Cewek mana gak kelepak-kelepak. Iya bener banget. Udah bisa apa ya, menjaga diri sendiri juga. Mau langsung aja bagaimana nih Kak? Langsung aja Ya tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil tamu kita ya. Kepada menurut 03 putra. Kepada Pak Faki dipersilakan. Gimana nih Kak Faki kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Faki, gimana sih rasanya dipilih menjadi kandidat calon ketua OSMAN tuh? Sangat senang sekali, Pak. Apalagi ya, saya santri baru, masih santri baru lah. Sangat nggak nyangka masuk kandidat ke OSMAN. Santri baru gimana Kak? Santri baru sih, Pak. Belum lama sih, masih setahun sih. Langsung mencalonkan diri ke OSMAN. Wah, keren ya. Percaya dirinya sangat kuat loh Kak Faki ini. Itu bukan dari Madrasah Sanawiyah Kak Jara, baru di Madrasah Aliyah, baru di Pondok Pesantren Madinatun aja. Wow, keren ya Kak Faki. Nekat yang kuat ya, semangat yang tinggi buat menjadi ketua OSMAN. Keren banget. Sebelum menuju lebih lanjut nih Kak Tias, aku mau bacain profilnya Kak Faki dulu. Ntar dulu Kak, kita nanya dulu, Kak Faki deg-degan gak sih sekarang nih? Sedikit aja. Kalau dia gimana? Sedikit aja, sedikitnya tuh segimana Kak Faki? Ya, masih gini sih. Segini guys, segini sedikitnya. Ya Kak Faki bisa relax aja ya, santai. Kita ngobrolnya biasa kok. Ngobrol santai aja Kak. Ngobrol-ngobrol, kenalan gitu. Dilanjut ya buat bacain profilnya. Nama lengkapnya itu Vicky Fakih Ali. Asalnya dari Brebes. Betul Kak Faki? Betul, Pak. Betul. Dari Brebes ke Pondok Pesantren berapa jam sih Kak Faki? Ya paling sejam. Sejam. Masih dekat Masih ya. dekat. Oke lanjut, aku bacain visi misinya. Visinya mewujudkan santri yang unggul dalam akhlakul karimah dan kemandirian serta Berwawasan luas. berwawasan luas dan bermanfaat bagi orang lain. Keren banget gak sih visinya? Bagus banget. Sudah dijabarkan secara detail loh. Iya. Nah, ntar aku mau bacain misinya nih. Misi Kak Faki yang pertama, menanamkan akhlakul karimah melalui pembiasaan ibadah, kedisiplinan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan lingkungan pesantren yang bersih dengan bergotong royong sesama santri. Yang ketiga, menjadikan santri patuh pada peraturan yang ada di dalam pondok pesantren. Yang keempat, menjadikan santri yang mempunyai sikap bertanggung jawab dalam hal apapun. Keren banget visinya. Ini Kak Faki bikin visi misinya berapa lama nih Kak? Kurang lebih ya 2 minggu lah, Pak. 2 minggu. Sudah matang ya? Sudah sangat matang. Sangat matang. Keren banget. Kalau kita bakal ini Kak memperdalam visi-misi bertanya lebih lanjut, udah siap belum nih? Insya Allah sih. Insya Allah. Kalau kita memperdekat Kak Faki, siap belum? Kenal lebih dekat kalau sama Kak Faki, Siap, Pak. siap. Sebenarnya Kak Faki, Iya. tanpa berlama-lama, jelaskan makna dari visi pesantren yang ingin mewujudkan santri unggul dalam akhlakul karimah, kemandirian dan memiliki wawasan luas yang bermanfaat bagi orang lain. Gimana sih Kak? Ya, Maksud Kak Faki itu gimana nih santri yang unggul dan berakhlak, mandiri, wawasan luasnya gimana?
santri yang unggul dan berakhlak itu apa ya? Ya, berakhlakul karimah itu kan ciri khas santri ya, Pak. Iya. Juga kemandirian itu kan sama. Kemandirian itu ciri khas santri. Terus Berwawasan luas. berwawasan luas. Ya, berwawasan luas kan santri itu harus bisa banyak. Itu ciri khas santri juga. Bermanfaat bagi orang lain. Karena ada makalah kan namanya manusia yang apa ya? Manusia yang terbaik adalah manusia yang apa ya, bermanfaat bagi manusia lain. Kayak kurang lebih gitu. Ada gitu. Ya. Udah seharusnya santri itu punya poin-poin ini ya Kak. Iya. Sudah ada dalam diri santri yang kayak gitu. Maksud dari wawasan luas itu apa ya? Wawasan luas. Santri itu harus mempunyai wawasan luas itu kayak dalam bidang formal dan non formal gitu. Formalnya dalam bidang pelajaran dan segala macam lah. Kalau formalnya kan kayak olahraga. Kalau yang bermanfaat bagi orang lain itu bagaimana sih? Seperti apa? Bermanfaat bagi orang lain ya. Misalnya santri ini udah lulus, Pak, harus bermanfaat di masyarakat. Kayak ibaratnya nggak bisa apa-apa yang santri yang bisa ngajar ngaji atau segala macam. Jadi dia tuh setelah lulus pakai gitu lah, nggak Iya, sia-sia ilmunya ya Kak. Iya. Kan di PCVC ya Kak? Iya. Kalau menurut Kak Faki nih, Kak Faki kan ingin mewujudkan santrinya unggul dalam berakhlak, mandiri, rasanya luas. Dengan cara apa sih Kak Faki mewujudkan Paling visi itu? menerapkan kehidupan sehari-hari. Ibaratnya kalau karimah kan kalau ada ustaz kayak ustaz yang lebih tua ya sopan. Ibaratnya gimana caranya sopan gitu. Saya ingat. Kalau kemandirian, Kemandirian ya, kemandirian itu terapin ya, nyucian ini sendiri. Kalau makan di lokasi shopping kan emang masih ada kayak nyucinya baju sendiri gitu? ya masih ada laundry lah. Oh, Soalnya dekat laundrynya di sini. Sangat dekat ya. Iya, sangat dekat. jadi maunya Kak Faki nih santri-santri nyuci sendiri aja gitu ya? Ya, sendiri biar kebiasaan di rumah. Ya, misal kayak udah pesantren gitu tapi masih dicuciin gitu. Biar di rumahnya juga dicuci sendiri, nggak dicuci sama mamah ya. Harusnya kita yang nyuciin baju orang rumah nggak sih Kak? Iya, betul. Gitu. Terus biar santri berwawasan luas nih gimana? Berwawasan luas kayak ngasih apa ya, ibaratnya kayak ngasih ya pelajaran lah, suruh ikut pelajaran apa ya, susah banget sih. Gak apa, pakai bahasa pakai aja. Ya ikutin lah kegiatan yang semua di sini biar bisa masuk lah. Berarti mewajibkan kepada santri-santri mengikuti seluruh kegiatan yang sudah ada ya di pondok pesantren kita ini. Kurang lebih. Kalau Kak ini kan organisasi ya, Iya. organisasi kepengurusan Osman. Sebelumnya Kak Faki pernah ikut organisasi lain nggak? Pernah sih. Apa tuh? Kayak organisasi sama silat juga organisasi. Organisasi silat. Pernah. Itu di pondok sini atau Di luar jabat di sebagai bendera cabang kabupaten. Oh, Kabupaten loh, bukan satu logo doang. Iya, Keren. Berarti emang dari dulu udah suka silat apa gini? Iya, dari kelas 6. Selain silat ada hobi lain nggak Kak? Hobi lain paling bulu tangkis, renang. Soalnya deket sungai sih, Pak. Jadi Nah, semua ya. kalau selain di olahraga nih apa? Ada lagi nggak? Yang gimana? Ya, kayak contohnya misalkan Main bola gitu. misalkan kaligrafi gitu. Identiknya dengan bola. Paling yang kayak ibaratnya kayak kaligrafi saya suka. Masuk kan? Tilawah kan walaupun suaranya kurang mendukung saya juga
Ya pasti sih Pak. Kalau kemana biasa. Oh, temen aja kalau cowok Iya, biasa aja gitu Biasa ya, aja. kayak perempuan gitu. Kebetulan Kak Fakih sama Kak Faisal tuh satu hobi ya, satu hobi silat. Satu hobi yang benar. Satu perguruan enggak? Beda Mbak. Beda. Kalau Kak Fakih? Kalau saya kan beda. Kalau itu kan sebenarnya pakai bisa. Faisal. Kalau Kak Faisal pada dosa. Saya kan juga sepeda sakit. Beda tapi tetap satu ya. Tapi nggak ada bentrokan gitu kan, tetap damai. Ya masing-masing Mbak, dewasa masing-masing. Kayak apa ya, walaupun beda kan ya masih sama silat ya kan, jadi nggak menghalangi. Itu harus sama-sama bersama-sama apa ya, menyemangati lah satu sama lain hobinya gitu. Support ya. Support satu sama lain. Kalau Kak Fakih sendiri, pencalonan ini apa aja sih yang Kak Fakih persiapin selain mempersiapkan visi-misi gitu? Paling persiapinnya ini. Persiapin Mental. ya paling mental sih. Udah? Ya mental sama merubah diri saya lebih baik. Keren keren keren. Seandainya nih ya Kak Fakih ya, kita juga Kak Fakih juga kan nggak mau kan maunya kan terpilih ya. Tapi misalkan Kak Fakih nggak terpilih nih, Kak Fakih gimana perasaannya? Ya paling ya bisa aja kan. Bergowo ya, Iya. bergowo. Ya mungkin belum rezekinya. Kalau semoga tahun depan bisa nyalon lagi, mau nyalon lagi nggak? Insya Allah memang. Kayak pencalonan kali ini aja Oh, ya. iya. Kalau misalkan nggak terpilih, maunya bagian apa? Ya paling bagian kalau maksudnya mah keamanan. Iya, keren keren keamanan. Kak Fakih, aku mau nanya nih kalau permasalahan keamanan ya. Semisalkan Kak Fakih lagi ngehukum anaknya, tapi si anaknya tuh mau anak-anaknya lagi, terus habis itu anak-anaknya tuh ngebumerangin ke Osman, sedangkan kayak orang Kak Fakihnya aja pacaran, ataupun kayak orang temennya Kak Fakih aja pacaran, kenapa sih dihukum? Ataupun kalau cowok kan kasusnya merokok ya Kak Fakih ya. Iya. Terus gimana itu sikap Kak Fakihnya? Paling saya itu aja. Apa maksudnya? Tidur baik-baik. Ya perbaikan paling sebenarnya kan ikutin yang benernya, tapi yang salahnya jangan diikutin gitu. Tapi kan kadang anak-anak kan Iya. nggak seperti itu Kak. Iya. Maksudnya anak-anak mah, padahal anak-anak tuh tahu nih ya itu tuh salah. Ya, tapi dia tetap melakukan ya, dan dia nggak terima dihukum karena teman-temannya juga kayak gitu. Jadi Kak Fakih bakal ngapain nih? Buat Kak Fakih itu sama di Santriya satu bakal diapain sama Kak Fakih? Paling ya diomongin aja Pak. Diomongin aja, nggak ada apa namanya hal yang membuat keduanya jerak agar tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Paling dihukum. Saya kalau ngelakuin aja saya dihukum insya Allah. Hukumannya sama nggak antara teman Kak Fakih sendiri sebagai pengurus sama santrinya? Sama sih. Sama, disamaratakan. Sama ratakan. Kalau permasalahan keamanan ya Kak Fakih, apa aja sih yang mau Kak Fakih terapin? Kan Kak Fakih tuh kayak mau nih jadi keamanan. Apa aja sih yang mau Kak Fakih terapin? Paling terapinnya subuh aja Pak. Apa? Subuh. Bangun subuh. Lebih on time ya. Kita kita paling dibatasin keluarnya. Sama tidurnya juga dibatas. Emang anak-anak suka pada begadang Kak? Atau gimana? Ya ada sebagian yang begadang. Ada yang mesti udah tidur kan jam 10 atau jam 11 udah tidur. Ada yang sampai pagi aja. Oh, kuat ya sampai pagi. Iya, tinggal di masjid nggak? Ya ada yang tidur sebagian. Masya Allah. Oh, begadang itikaf ya Kak Jara. Terus nih, kira-kira nih Kak Fakih, kalau Kak Fakih terpilih menjadi ketua Osman Putra, bakal ada kegiatan terbaru nggak nih yang Kak Fakih mau adain? Mungkin Sesuatu yang baru. mungkin nggak ada sih. Biarin dulu kegiatan lama biar istiqomah dulu ada yang baru. Oh, dikembangkan terlebih dahulu ya. Yang apa kegiatannya lamanya biar istiqomah. Jadi jalanin dulu yang udah ada, diperbaiki ya, dimajukan lagi. Baru nih kira-kira yang Kak Fakih adain lagi,
pembimbingan. Kalau menurut Kak Fakih, tantangan apa sih yang kira-kira bakal muncul nih di dalam organisasi Osman? Maksudnya nama tentang Kak Fakih sendiri. Palingnya itu nggak disenengin sama anggotanya, itu aja. Itu kan aman. Nah, kalau Ya. sama teman-teman sih gimana? Masih gimana? Kan Kak Fakih itu sebagai ketua, teman-temannya ada bagian. Nah, kira-kira nih dalam organisasi itu tuh ada masalah-masalah enggak sih? Atau kan masalah apa yang kira-kira bakal muncul? Paling Misalkan keegoisan kah atau gimana gitu? paling egois. Kayak misalkan kalau ngerokok paling kompak katanya. Nah, mengatasinya itu sendiri Pendapat masing-masing gitu ya? Mengatasinya gimana? Mm-mm. Mengatasinya dengan ini mengompakannya, Pak. Pemahamannya gimana? Kumpul ya, Ya, bermusyawarah. bermusyawarah lah. Semua juga bermusyawarah. Kalau ego semua ya enggak. Oke. Kita istirahat terlebih dahulu ya Kak Fakih. Iya, berikan dulu ya. Kak Fakihnya. Biar Kak Fakihnya juga enggak deg-degan kan buat jawab soal-soal selanjutnya. Karena selanjutnya kita bakal masuk ke misi Misi Kak Fakih. Apa? Oke, Oke. selanjutnya Sobat Madinah, kita sampai jumpa di kembali lagi di podcast Sambat Santri Banyak Tawa. gimana Kak Fakih udah relax? Udah relax, alhamdulillah. Relax ya. Udah siap nih kita bertanya lebih jauh. Dari siapa? Tadi kan kita ngebahas visi-visi ya Kak Zahra. Sekarang kita masuk ke Misinya Kak Fakih itu apa sih? Pasti kalian semua kepo kan apa misinya Kak Fakih itu? kan tadi kan udah dibacain ya Kak. Sekarang kita poin per poin ini kita tanyain nih Kak. Kan misi Kak Fakih sendiri ini ada 4. Ada banyak ya guys. Boleh Kak Zahra dulu aja deh. Kak Fakih, kenapa sih gotong royong itu di antara santri itu sangat penting? Ya gotong royong sama santri itu penting. Ya ada yang gotong royongnya mempermudah itu apa? Mempermudah dan kerjaan dan meringankan. Kalau satu orang kan berat mas. Kalau kerja itu kalau orang-orang kan rasanya ringan. Makanya kalau pikir itu kita harus gotong royong ya, saling gotong royong supaya tidak merasa terbebani. Iya betul. Oke ini. Iya. Di sini kan misi Kak Fakih menciptakan lingkungan pesantren yang bersih. Menurut Kak Fakih sendiri peran Ustadz Ustazah di dalam poin ini penting nggak? Yang banyak Poin menciptakan lingkungan pesantren yang bersih dengan menciptakan sama santri. penting sih mas. Karena ini penting. Iya. Kenapa penting? Karena ini apa? Kalau ustaznya gerakan semuanya gerakan. Jadi maksudnya di sini bersama-sama tuh kayak melibatkan juga semuanya. Tanpa kecuali ya. Iya tempat berkecuali kecuali apa? Lebih baik kita nggak masalah. Iya. Bisa dikecualikan. Terus di sini juga ada misi menjadikan santri patuh pada peraturan yang ada di dalam pondok pesantren. Apa sih kan manfaatnya santri-santri patuh terhadap peraturan di pondok pesantren? Ya manfaatnya banyak. Ada lainnya apa ya? Manfaatnya ya untuk ibaratnya membatasi santri agar nggak apa ya? Manfaat terhadap santrinya sendiri deh. Manfaatnya apa? Ada misalnya? Iya, kalau santrinya patuh, nah manfaat buat dirinya sendiri itu apa? Ya apa ya? Hidupnya menjadi Tentang ya. tenteram. Gak ada hukuman, gak ada iming-iming dari orang-orang gitu. Kalau manfaat buat lembaganya sendiri, buat pondoknya ada nggak? Kalau apa para santrinya pada patuh peraturan berarti
dalam dirinya tuh tak harus mempunyai tanggung jawab apa? Tanggung jawab yang ya paling ya sama kayak poin yang sebelumnya proficiency. Karena apa? Tanggung jawab yang contohnya apa ya? Misalkan ada sahabat nih, saat dia itu dimanja, nggak ngambil, nah itu namanya nggak tanggung jawab. Padahal itu tempat tinggal dia sendiri, rumah dua lah ibaratnya gitu. Berarti tanggung jawabnya di aspek kebersihan aja nih. Iya, kebersihannya itu sih apa ya? Gimana kebersihan aja bro? Berarti kalau tanggung jawab di hal lain udah bagus. Iya, baik, semua baik, bagus. Berarti tinggal tanggung jawab di bagian kebersihan saja. Jadi Kak ini kalau bukan kebersihan tuh kayaknya kurang loh anak-anak gitu. Jadi mau dimajukan lagi. Kalau yang lainnya udah bagus ya, Kak Fakih udah bertanggung jawab yang lainnya. Ya, insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Kalau Kak Fakih sendiri soal itu bersih-bersihnya nih kalau ada gotong royong Oh, sering biasanya. selalu ya harus selalu Selalu. ikut ya supaya anak-anaknya apa ngikut Kak Fakih gitu. Ada saya contohnya. Sebagai contoh yang besar. Contoh. Kak Fakih kalau boleh tahu fotonya Kak Fakih itu apa sih? Ya, moto saya adalah moto hidup ini. Iya betul. Hidup plus kita lebih. Kenapa sih kok bisa seperti lebah, nggak seperti gajah gitu? Nah, lebah kan kecil loh, Mm-mm. tapi manfaatnya banyak. Apa Contohnya? contohnya bikin madu, ya buat obat madu kan banyak manfaatnya, khasiatnya buat obat. Jadi di sini. Singkatnya sampai tahu nih kajian Bermanfaat. iya. Harus bermanfaat ya. Sesuai dengan ini juga visinya bermanfaat, berasal dan bermanfaat. Jadi fotonya juga harus nih kita bermanfaat bagi orang lain. Dan tadi kan kita udah nanyain visi misi, tapi belum tahu Kak program unggulannya apa nih? Iya. Kak Fakih program unggulannya apa sih? Paling bahasa dan ekstrakurikuler. Kenapa milih program unggulan itu? Kan masih ada yang lain. Kenapa? Di antara yang lain kenapa milih yang itu? Soal pilihan itu kalau bahasa kan pastilah ciri khas pesantren bahasa. Apalagi kita bahasa luar bahasanya kan banyak, 3 bahasa kan, Iya. bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, itu kan Kalau ekstrakurikuler, kenapa milih ekstrakurikuler juga sebagai program unggulan? ekstrakurikuler. Karena kita ekstrakurikuler kan pondok pesantren jadi terkenal dalam prestasi ekstrakurikuler itu. Dalam prestasi non akademiknya Iya. ya. Jadi ajang pencarian minat bakat lah ya, begitu ya. Oke, Kak Fakih, sebelum kita berakhir nih ya Kak Fakih. Iya. Kak Fakih punya ini nggak sih jargon? Jargon. Jangan lupa milih saya, gitu. Ya, jargonnya jangan lupa milih Kak Fakih katanya ya. Jangan lupa pilih sayanya siapa? Nomor 3, jangan lupa milih saya. Oke, terima kasih ya Kak Wakil udah datang di podcast Sambat. Semoga teman-teman yang nonton juga udah paham nih sama visi misi Kak Fakih. Udah jelas kan tadi pertanyaannya udah disebutin juga visi misinya. Jadi biar nggak bingung mereka